哟，哟，就这点力气啊！我让开！不就是吃晚饭了吗？啊！Kali ini kita akan bahas sebuah film yang berjudul Battle Through the Heaven dulu. Memang sudah banyak sih yang bahas film ini di mana-mana. Namun karena di tempat lain kebanyakan rekapnya 4 atau 5 episode jadi 13 menitan, maka dari itu kita akan bahas setiap 2 episode saja dengan durasi yang sama dan penjelasan pun sedetail mungkin biar teman-teman menikmati ceritanya secara maksimal. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk ke dalam ceritanya. Di awal film kita diceritakan jika semua orang yang hidup di sana sangat bergantung sekali kepada yang namanya Doji, yang dimana Doji itu sendiri adalah semacam energi spiritual atau aliran Ji. Doji sendiri memiliki berbagai macam tingkatan yaitu Doze, Doji, dan yang paling tinggi adalah Dodi. Kemudian kita pun diajak ke sebuah kota yang bernama Wutan, di mana sebuah keluarga besar Xiao mengadakan sebuah ujian. Semua anak muda dari keluarga Xiao pun mengikuti ujian tersebut untuk menentukan ada di tingkat mana Doji mereka saat ini. Tibalah saatnya giliran pertama yang mengikuti ujian tersebut adalah seorang pemuda yang bernama Xiaoyan, yang dimana dia dijuluki bocah jenius 3 tahun lalu. Namun selama 3 tahun terakhir, dojinya menurun drastis hingga dia diremehkan oleh semua orang di sana. 是不是就那个4岁练气，10岁？ 破10段斗之气的天才少年，萧炎斗之气3段，第一。 Xiaoyan yang dulunya memiliki doji tingkat 9, dia sekarang ditertawakan oleh semua orang di sana karena sekarang dojinya turun ke tingkat 3. Xiaoyan yang merasa sedih sekali akan nasibnya saat ini, dia pun dihibur oleh teman baiknya yang bernama Xiao Xun'er. Kemudian tibalah saatnya di mana giliran Xun'er untuk mengetahui ada di tingkat berapa tingkat dojinya saat ini. Dan mereka semua pun sangat terkejut saat melihat Xun'er memiliki doji tingkat 9. 萧炎哥哥，我上去了，你等着我。萧薰儿，斗之气9段。我更是配不上你。 Di tempat aula utama keluarga Xiao, terlihat 2 keluarga besar lainnya sedang berkumpul mendiskusikan pasar di kota Wutan sana, yang dimana pasar tersebut dikelola baik oleh ayah Xiaoyan yang bernama Xiaozan dari keluarga Xiao, Jialibi dari keluarga Jiali, dan Aobapa masih belum diketahui dari mana keluarganya. Mereka yang sedang mendiskusikan suatu hal untuk kemajuan pasar di kota Wutan, ternyata Jialibi secara terang-terangan ingin menjual beberapa barangnya dengan harga murah dan kualitas tinggi pula. Dia juga berencana menguasai pasar seorang diri agar keluarga Xiao mengalami kebangkrutan. Melihat niat Jialibi yang sudah menunjukkan sifat aslinya, Xiaozan pun memberikan sebuah surat perjodohan yang dimana anaknya yang bernama Xiaoyan akan dinikahkan dengan keluarga besar Nalan yang bernama Yanran dari kota sebelah, dan secara penuh keluarga Xiao akan mampu bersaing dengan Jialibi untuk menguasai pasar di kota Wutan. 这是何时定下的情势？我们怎么不知道？非但吃不下所有方士。 纳兰嫣然更是云岚宗宗主最疼爱的弟子，虽远在城外，但小姐要有变故，他们绝不会袖手旁。这云岚宗高手如云，自己的方式也会保不住吧？ Tak lama kemudian Yanran pun datang menghampiri mereka bersama para pengawalnya memberikan benda langka berupa pilci sebagai hadiah, di mana pilci tersebut memiliki efek yang sangat luar biasa sekali untuk meningkatkan doji tingkat 9 menuju ke tahap Doze secepat mungkin. Xiaozan yang merasa senang sekali kalau calon menantunya itu memberikan pilci yang sangat langka sekali kepadanya. Ternyata Yanran memberikan pil tersebut sebagai permintaan maaf karena dia ingin membatalkan perjodohannya dengan Xiaoyan. Yanran yang mengetahui jika akan terjadi perselisihan, dia diam-diam mengajak seseorang yang memiliki doji tahap Dodoshi tingkat 7 untuk membantunya nantinya jika ada perkelahian. Dan saat Xiaozan tidak terima akan keputusan sepihak tersebut, untung saja Xiaoyan datang tepat waktu di sana dan berusaha menengahi mereka. 纳兰小姐，你可清楚？未婚在斗气大陆是奇耻大辱，他们的族人将世世代代抬不起头。帅不帅？再帅也是个废物。这里没你说话的份儿，还不退下！言儿，美女，我决定说吧。休妻，接受。
无耻！同意。不做两败俱伤，对谁都没好处。我知道，这叫鱼死网破，不好吗？休妻！我要休了你这个贱人！我的个天！Yanran yang melihat situasi mulai tak terkendali, dia pun memberikan keputusan lain. Jika selama 3 tahun mendatang Xiaoyan mampu mengalahkannya di pertandingan nanti, maka keluarga Xiao bebas melakukan apapun terhadap perjodohan mereka nantinya. Setelah Xiaoyan menerima tantangan dari Yanran, semua orang pun pergi meninggalkan aula utama keluarga Xiao. 自不量力。莫欺少年穷。萧炎，3年之约，我等着你。 Esok harinya Xiaoyan terlihat begitu murung setelah kejadian kemarin. Namun di sisi lain, dia ingin mengembalikan nama baik keluarga Xiaonya itu. Xun yang ingin menghiburnya pun hanya bisa mengikuti Xiaoyan dari belakang saja. Xiaoyan 哥哥。 Saat Xiaoyan bertemu dengan salah satu sepupunya yang bernama Xiaoning, dia dihadang oleh Xiaoning dan teman-temannya sambil meremehkannya. Karena ternyata 3 tahun lalu, Xiaoyan menjadi anak muda kebanggaan di keluarga Xiao karena memiliki doji tingkat 9. Dan sekarang doji Xiaoyan bukannya naik malah turun ke tingkat 3 dan menjadi beban keluarga Xiao saja. Tak tahan akan hal itu, Xiaoyan pun marah dan menyerang Xiaoning. Yo. 哟，就这点力气啊！我让开！小薰儿保护我，谁敢下手？那儿子就是不一样嘛，还有人暗中保护。Xiaoyan 哥哥，我……男人之间的事情，女孩子插什么手？ 吃晚饭了吗？啊！萧炎哥哥，不要啊！ 薰儿怒了。 Xiaoning pun segera meninggalkan tempat itu karena Xun terlihat begitu marah dan akan menyerang dirinya jika pertarungan itu masih tetap berlanjut. Dan sekali lagi, Xiaoyan berusaha menghindari Xun karena dia sepertinya ingin menyendiri. Kemudian Xiaoyan pun berlari ke sebuah pegunungan sambil mengingat kejadian kemarin dan merenungi begitu menyedihkan nasibnya saat ini. Ternyata dia mendatangi makam ibunya sambil menangis seolah-olah dia sangat putus asa sekali. Di dekat sana terlihat jika ayahnya terlihat sedih juga saat dia sedang mengamatinya dari kejauhan. Xiaozan berjanji akan berusaha membantu Xiaoyan untuk memulihkan dojinya seperti dulu lagi. Dan setelah ayahnya pergi, tiba-tiba seorang laki-laki yang terbentuk dari sekumpulan asap keluar dari cincin yang dipakai oleh Xiaoyan. 小娃娃，刚刚不还在发愁吗？却吓成这个样子。祝你一臂之力之人。Sosok laki-laki asap itu pun memperkenalkan dirinya jika dia bernama Yolo. Dia juga mendengar jika Xiaoyan meminta keajaiban untuk memecahkan masalahnya saat ini. Yolo pun membantunya secara sukarela untuk meningkatkan doji milik Xiaoyan. Dan tak hanya itu saja, dia juga akan membantunya menguasai teknik-teknik tingkat tinggi lainnya untuk Xiaoyan. Awalnya Xiaoyan tak percaya jika Yolo mampu mengajarinya teknik tersebut karena dengan tingkat dojinya saat ini mustahil mempelajari teknik itu jika tak mengkonsumsi pil khusus terlebih dahulu.
Yolo pun menjelaskan jika dirinya adalah seorang peracik pil Qi juga dan dia mampu membuat berbagai macam pil nantinya agar Xiaoyan bisa meningkatkan dojinya secara cepat. Namun Yolo hanya meminta Xiaoyan untuk menyebutnya dengan panggilan guru semata. 我说不定可以帮你重回昔日巅峰哦。闲话少说，那你先拜我为师吧。小娃娃，好算计啊！你还帮我升到7段斗之气，你吸我斗气一事就2。是你求着要当师傅的，你先教我，教得好我再拜。 Xiaoyan yang merasa aneh dengan kebaikan Yolo, kenapa dia begitu baik ingin membantunya, Yolo pun menjelaskan jika itu adalah bentuk terima kasihnya karena selama 3 tahun terakhir dia menyerap doji milik Xiaoyan demi kelangsungan hidup Yolo, dan itulah mengapa penyebab doji milik Xiaoyan turun hingga ke tingkat 3 saat ini. Xiaoyan yang sudah pasrah dengan nasibnya saat ini, Yolo pun memberinya sebuah resep obat untuk dia beli, karena Yolo akan membuatkan pil khusus untuk dirinya agar Xiaoyan cepat naik level. Namun Xiaoyan sangat kaget sekali jika harga obat itu sangatlah mahal sekali. Di tempat lain terlihat Jollibee yang sangat kesal sekali akan keputusan Xiaoyan di pertemuan kemarin. Dan saat anaknya yang bernama Liao memberinya sebuah rencana jahat terhadap Xiaoyan, film pun bersambung. Cukup sekian di episode kali ini. Untuk episode 2 dan 4 nanti kita bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.